Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kaila. Kali ini saya akan menjelaskan pertemuan 10. Untuk pertemuan 10 ini sebenarnya tidak terlalu banyak karena kita cuma menambahkan ONX ke dalam kode program kita. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan singkat perumusan masalahnya. ONNX atau Open Natural Network Exchange adalah standar terbuka untuk mempresentasikan mode pembelajaran mesin agar dapat digunakan lintas framework, dan platform. Tujuan utamanya adalah mempermudah pertukaran deployment model tanpa tergantung pada satu framework tertentu, sambil meningkatkan probabilitas dan performa model melalui ONNX runtime. Model dapat disimpan dalam bentuk format yang berisi graph, kompetisi, bobot, atau parameter. Nah, ONNX memungkinkan model yang awalnya dibuat di framework populer seperti PyTorch, TensorFlow, atau Scikit-learn untuk dikonversi ke format yang sama, sehingga model tersebut dapat dijalankan di berbagai macam environment seperti cloud, edge, atau juga mobile. Nah, singkatnya, ONNX ini menyatukan proses pelatihan dan deployment model machine learning, memungkinkan model lintas framework disimpan di konferensi dan dijalankan secara portable atau efisien. Nah, setelah itu saya juga akan melihatkan langsung apa saja yang telah saya kerjakan dan juga kode program apa saja yang telah saya buat. Pertama, di sini saya membuat satu komponen baru bernama pertemuan 10, folder baru di mana terdapat kelas tab A fragment, tab B fragment, tab C fragment, 10 activities dan juga 10 tabs adapter. Nah, pertama kita akan buka di bagian 10 activities. Nah, di bagian 10 activities ini merupakan dia tuh seperti penghubung antar layoutnya. Jadi sekiranya kalau misalnya kita berpindah, dia akan ngikut sesuai dari apa yang kita inginkan. Misalnya kita dari tab A ingin pindah ke tab B, jadi dia akan slide seperti itu. Nah, makanya di sini kita menambahkan tab layout mediator. Setelah itu di sini kita masuk ke dalam logika yang ada di bagian 10 tabs adapter. Nah, di mana di dalam 10 tabs adapter ini merupakan penghubung antar layoutnya juga. Di sini kita menggunakan get item count itu sebanyak 3. Kenapa sih sebanyak 3? Karena di sini indeksnya itu mulainya tuh dari 0. Jadi dihitung dari 0, 1, 2, 3 itu jumlahnya 3. Makanya di sini kita buatnya 3, di mana indeks ke 0 pertama atau 0 itu indeks pertama itu tab A fragment, indeks kedua itu tab B fragments, dan indeks ketiga yaitu tab C fragments. Sebelum lanjut ke XML, saya di sini akan menjelaskan fragment-fragment apa saja yang saya buat. Nah, di sini saya membuat 3 fragment. Nah, kenapa sih harus dibuat fragment? Fragment itu bisa digunakan di dalam activities. Fungsinya untuk memecah tampilan menjadi komponen yang lebih kecil, memungkinkan pengaturan layout jauh lebih responsif, dan untuk berbagai ukuran layar memiliki cycle sendiri dan memudahkan navigasi atau pergantian UI secara dinamis. Makanya di sini saya membuat beberapa tab layout, jadi tidak dihubungkan, maksudnya tidak disatukan secara langsung. Nah, masing-masing fragment sebenarnya isinya tuh kurang lebih sama. Ini merupakan isi dari tab fragment A, dimana di sini saya juga menggunakan arguments.
Nah, terdapat parameter pertama dan parameter kedua. Terus juga di sini juga ada, ini isinya sama, cuman yang membedakan di sini merupakan logika dari tab fragment B, dan juga ini sama juga tapi ini merupakan logika dari tab fragment C. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit salah satu dari isi fragment yang saya punya di sini. Saya akan menjelaskan fragment C. Nah, fragment C ini merupakan sebuah fragment sederhana Android yang menginflate layout tab fragment tab C. Jadi tab C fragment ini mempunyai XML bernama fragment tab C XML. Layout ini berisi penjelasan tentang ONNX atau Open Natural Network Action dengan scrollable content dan warna teks putih. Fragment ini menggunakan parameter param pertama dan parameter kedua melalui new instance, tapi tidak semua logic ditambahkan sehingga berfungsi murni menampilkan informasi statis di layar. Selanjutnya, saya akan menunjukkan XML tab fragment yang telah saya buat sebelumnya. Ini merupakan tampilan dari tab fragment B sesuai dengan apa yang diperintah. Ini merupakan tampilan dari tab fragment C dan juga nah, ini merupakan tampilan dari tab fragment A. Nah, dari semua fragment ini tuh dihubungkan di dalam XDVC Thanks XML. Ini merupakan tampilan layout pada fragment 10 activities seperti itu. Lanjut, kita akan langsung masuk ke dalam outputnya seperti itu. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke dalam outputnya. Ini merupakan tampilan fragment A. Di sini saya buat outputannya tuh bisa di scroll, jadi dapat bisa dibaca, maksudnya bisa masuk tuh banyak seperti itu. Penjelasannya banyak. Ini merupakan hasil dari tampilan fragment B sama, dan ini merupakan sedikit penjelasan konferensi model ONNX pada fragment C. Seperti itu. Saya rasa sekian untuk pertemuan 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.